Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di program Live Report on the Spot. Seperti biasanya sekitar pukul 2 siang atau pukul 14.00, wartawan kita di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan akan melaporkan peristiwa begitu. Karena sejauh ini pihak pengacara juga ataupun pihak pelapor masih mengumpulkan beberapa bukti lanjutan terkait kasus itu. Fadli. Ya, rekan Mbak, terkait pelaporan ini, apakah ada wawancara khusus begitu terkait kasus ini? Ya, dari saat pelapor mendatangi Polda itu sudah dilakukan wawancara dengan pengacara S ataupun pelapor di teras ruang kriminal khusus Polda Sulawesi Selatan. Berikut kutipan wawancaranya. Menyatakan bahwa inilah pelakunya, padahal kan ini laporan terhadap diri klien kami itu sudah selesai ketika penyelidikan Polres Timur. Nah, oleh karena keluarga besar dari klien kami merasa terganggu, sehingga kami melaporkan untuk mencari keadilan di Polda Sulawesi Selatan. Yang dilaporkan berapa orang, Pak? Yang kami laporkan adalah tentu adalah mantan istri dari klien kami. Terus ada website tulisan ya, narasi di situ yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencabulan. Yang melaporkan dari klien kami adalah tindak pidana pencabulan, tetapi dalam narasi itu pemerkosaan seolah-olah sudah terjadi gitu, seolah-olah ini pelakunya. Padahal tidak seperti itu. Pak, katanya ada media juga yang dilapor. Kalau boleh tahu media dari mana saja itu? Bukan media, tapi salah satu website yang di dalamnya ada tulisan yang mengurai tentang itu, yang seolah-olah bahwa tindak pidana pencabulan itu sudah terjadi, namun tidak dilakukan proses sesuai prosedur menurut tulisan itu. Ada akun-akun medsos juga, Pak, yang dilapor? Ada. Jadi bukan dilapor ya. Akun medsos ini dalam bentuk Facebook kita jadikan bukti permulaan. Ya, rekan Fadli dan Tribuners, setelah tadi penjelasan dari Agus Melas terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan. Ya, terima kasih. Itulah tadi laporan satu wartawan kami di Kota Makassar. Sebelum kita ke wartawan kami selanjutnya, kita rehat sejenak. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Tribuners, masih bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Live Report on the Spot. Ya, kita ke wartawan kami selanjutnya di Kota Makassar, rekan kami Kasdar Kasau. Apa kabar, Kasdar? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, rekan kami Kasdar akan menjelaskan terkait bagaimana Pemkot atau pemerintah Kota Makassar mulai memberlakukan parkir secara non tunai, kan, Kasdar. Bisa jelaskan terkait bagaimana
kebijakan dari Pemkot sendiri terkait, dan ini sudah lama program ini dicanangkan, dan kemudian akan kembali dipertegas oleh Pemkot bahwa parkir non tunai ini akan segera dilakukan masif. Rekan Kasar bisa jelaskan bagaimana update terbaru dari kebijakan Pemkot ini? Baik, terima kasih rekan Fadli. Jadi pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perumda PD Parkir Kota Makassar akan menerapkan pembayaran non tunai untuk seluruh wilayah di Kota Makassar, dan adapun respon dari juru parkir yang ada di sana bahwa mereka senang ya karena adanya aplikasi yang memudahkan mereka untuk pembayaran parkir bagi pengunjung yang ada di sepanjang jalan Penampung Makassar. Begitupun ya juru parkir yang ada di Jalan Tamalate P2 Makassar mengatakan bahwa dia sangat mendukung apapun kebijakan dari pemerintah Kota Makassar. Begitu kan. Ya, rekan Kasar, mungkin bisa dijelaskan terkait biaya yang kemudian dikeluarkan oleh pengendara yang akan parkir di sana. Hanya motor berapa per jam atau mobil berapa per jam atau seperti apa, rekan Kasar? Ya, rekan Kasar. Ya, mungkin ada gangguan sedikit. Tujuannya ingin supaya masyarakat yang tidak punya pekerjaan bisa tambah itu diperhatikan begitu, artinya masyarakat sama halnya dengan saya selaku tukang parkir ya. Tukang parkir alhamdulillah, biarpun dibilang banyak ininya, suka dukanya juga ada, namanya kita cari rezeki, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Amin. Terus bagaimana kita lihat ini kan ada nanti pembayaran pakai aplikasi, Bu? Tujuannya ingin supaya masyarakat yang tidak punya pekerjaan bisa tambah itu diperhatikan begitu, artinya masyarakat sama halnya dengan saya selaku tukang parkir ya. Tukang parkir alhamdulillah, biarpun dibilang banyak ininya, suka dukanya juga ada, namanya kita cari rezeki, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Amin. Terus bagaimana kita lihat ini kan ada nanti pembayaran pakai aplikasi, Bu? Biasa di HP ada pembayaran